Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibu Tua Aditya Diguna Pratama Putra. Saya dari kelas 12 RP5 nomor absen 18. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas agama Hindu tentang materi yantra, mantra, dan tantra. Selanjutnya di bagian latar belakang, dalam melaksanakan puja bakti kepada Ida Sang Yang Widiwasa, umat Hindu diberikan kebebasan untuk dapat mewujudkan bentuk serada tersebut. Secara umum, bentuk bakti dapat dilakukan oleh umat Hindu adalah dengan menggunakan yantra, mantra, dan tantra. Yantra, mantra, dan tantra digunakan dalam 3 jalan penting yang disebutkan dalam Bhagavad Gita, yaitu jalan tindakan atau karma marga, jalan pengetahuan atau jnana marga, dan jalan pelepasan atau sanyasa marga. Mereka dapat digunakan untuk tujuan konstruktif maupun tujuan destruktif. Selanjutnya di bagian pengertian ada 3, yaitu yantra, mantra, dan tantra. Jadi yantra, kata yantra memiliki arti mengikat, menyimpulkan sebuah peralatan, instrumen, mesin, dan sebuah jimat dalam bahasa Sanskerta. Umumnya berarti alat untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Dalam pemujaan, yantra adalah sarana tempat pemusatan pikiran. Yang kedua ada mantra. Kata mantra berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata man yang artinya pikiran dan tra yang artinya menyeberangkan. Mantra adalah media untuk menyeberangkan pikiran dan yang tidak suci atau benar menjadi semakin suci dan semakin benar. Mantra adalah kumpulan kata-kata yang memiliki arti mistik, umumnya berasal dari bahasa Sanskerta. Yang ketiga ada tantra, berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki makna memperluas. Tantra merupakan salah satu dari sekian banyak konsep pemujaan di mana manusia kagum pada sifat kemahakuasaannya sehingga memiliki keinginan untuk mendapatkan kesaktian. Tantrisme mengandung unsur mistik dan magis. Selanjutnya di bagian mantra, yantra bukanlah sebuah yang magis dan tahayul, akan tetapi sebuah instrumen rahasia yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan atau memenuhi keinginan dan ambisi. Sebuah instrumen berbentuk diagram mistis yang sangat rumit, di mana setiap goresan maupun huruf yang tertulis mengandung makna dan kekuatan tertentu. Yantra dapat dibagi menjadi 5 jenis, yaitu buprista, artinya yantra yang ditulis saja. Miru Prista, yantra yang dibuat seperti pegunungan, semakin ke atas semakin mengecil. Yang ketiga Patala yantra, yantra ini diukir. Miru Parastar, yantra yang dipotong. Rumas Prista membentuk segi 4 dan puncak membentuk kura-kura. Selanjutnya fungsi dan manfaat yantra. Fungsi dan manfaat yantra dalam kehidupan dan penerapan ajaran Hindu bagi umat sedharma adalah simbol sesuatu yang dihormati atau dipuja, sarana atau media mewujudkan tujuan hidup dan tujuan agama yang diyakininya. Yang ketiga, media pemusatan pikiran. Yantra adalah bentuk niyasa atau simbol pengertian yang sebenarnya yang diwujudkan oleh manusia untuk mengkonsentrasikan baktinya ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa. Bentuk yantra sudah disesuaikan dengan kebutuhan si pemakainya. Dengan berkembangnya zaman seperti sekarang ini, banyak sekali yantra dibentuk kecil. Misalnya dalam bentuk kalung, gelang, dan cincin. Selanjutnya di bagian mantra. Mantra adalah kata-kata atau suara khusus yang mengandung kekuatan atau daya magis. Berdasarkan sumbernya, mantra ada berbagai jenis yang secara garis besar dapat dipisahkan menjadi Vedic mantra, Tantrika mantra, dan Puranik mantra. Sedangkan berdasarkan sifatnya dapat dibagikan menjadi Satwika mantra atau mantra pencerahan, Rajasika mantra atau mantra kemakmuran duniawi, serta Tamasika atau mantra mendamaikan roh jahat atau ilmu hitam. Di samping itu, mantra dapat juga dibagi menjadi 3, yaitu mantra daya pemikir yang diberikan dalam bentuk beberapa suku kata guna keperluan meditasi dari seorang guru. Yang kedua itu adalah stotra, doa-doa kepada para dewata. Yang terakhir ada kavaca mantra,
dipergunakan untuk benteng atau perlindungan dan berbagai rintangan. Selanjutnya penggunaan mantra. Nitya Karma Puja yaitu mengucapkan mantra setiap hari yang dilakukan secara rutin, misalnya seperti puja Trisandya yang dilakukan setiap hari. Sandhya Vandaka atau Sandhyo Pasana yaitu pemujaan yang dilakukan setiap pertemuan waktu malam hari dengan pagi hari, tengah hari, dan pertemuan waktu sore hari dengan malam hari. Sandhya Pasana harus dilakukan pada saat sandhya yang tepat agar dapat manfaat yang sebesar-besarnya berupa Brahma Teja atau pencerahan Brahma. Selanjutnya fungsi dan manfaat mantra. Fungsi dan manfaat mantra dalam kehidupan dan menerapkan ajaran Hindu bagi umat sedharma adalah memuja Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta semua yang ada ini. Kita patut bersyukur kehadapannya dengan memujanya. Yang kedua, memohon kesucian. Tuhan Yang Maha Esa bersifat maha suci. Bila kita ingin memperoleh kesucian itu, dekatlah diri ini kepadanya. Yang ketiga itu memohon keselamatan. Yang keempat itu memohon pencerahan dan kebijakan. Dalam kitab Nirukta Vedanga, mantra dapat dibagi menjadi 3 dengan tingkat kesukarannya. Paroksa mantra yaitu mantra yang memiliki tingkat kesukaran yang paling tinggi. Adhyamitka mantra dan Pratyaksa mantra. Yang terakhir melestarikan ajaran Dharma. Pada awalnya beda diajarkan secara lisan, namun seiring berkembang kebudayaan manusia, berbagai jenis mantra yang sudah ada maupun yang baru diterima kemudian dituliskan dan disebut Varnat maka sabda dan yang diucapkan disebut di ayat maka sabda. Lanjut ke tantra. Jadi tantra adalah penggunaan tubuh secara sistematis termasuk pikiran persetual dan bagian-bagian tatvas untuk transformasi diri dan realisasi diri. Dalam mantra, pratiksi menggunakan rintangan dan ketidakmurnian yang biasanya dihindari dengan metode lain untuk mencapai kontrol atas mereka dan melampaui mereka. Selanjutnya di beberapa aliran tantra menggunakan metode ekstrim seperti penyiksaan diri, ritual kuburan, dan penggunaan zat kimia untuk mencapai hasil yang cepat. Metode-metode ini sering membuat banyak orang tidak menyukai praktik tersebut. Namun secara esensial, tantra adalah disiplin spiritual yang bertujuan membebaskan pikiran dan kebiasaan, ketakutan, dan pengondisian yang membatasinya. Selanjutnya itu mengenal Kundali. Pengetahuan tentang Kundali sudah berumur kurang lebih 7.000 tahun. Kundali merupakan bagian dari ajaran Tantra yang berkembang di India dan Tibet. Ajaran ini tidak diajarkan secara luas, hanya terbatas pada murid-murid yang terpilih. Kundali berasal dari bahasa Sanskerta, berarti gulungan. Dalam keadaan tidur atau belum bangkit dan belum aktif, Kundali berbentuk gulungan atau 3/4 lingkaran yang terletak di sumsum tulang belakang manusia, tepatnya di bawah tulang ekor. Ketika Kundali sudah bangkit dan aktif, ia akan merambat naik melalui jalur Sushumna, menembus semua cakra dan akhirnya keluar dari cakra mahkota. Pada saat itu Kundali akan membersihkan semua jalur-jalur energi yang dilaluinya, dan pada saat itu akan merasakan sensasi-sensasi tertentu di tubuh. Oke, manfaatnya Kundali itu menciptakan keseimbangan tubuh secara holistik. Yang kedua itu melepaskan trauma masa lalu. Yang ketiga, peninggalan daya tubuh dan dari penyakit dan stres. Selanjutnya memperbaiki sikap mental yang kurang baik, meningkatkan kecerdasan dan konsentrasi, melancarkan peredaran darah, membersihkan cakra-cakra dan jalur-jalur energi, kemampuan untuk mengontrol pikiran dan emosi, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya kasih informasi untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Thank you.